Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 Bahasa Indonesia di sini dengan anggota kelompok saya sendiri Julian Dwi Putra. Saya Salma Sabira Nurbuat. Saya Diana Pamungkasari Sutanto. Saya Indah Gata. Kami di sini ingin mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Dampak Gaya Hidup Generasi Strawberry terhadap Produktivitas Kerja dalam Perspektif Psikologis dan Sosial. Abstraksi dalam artikel ilmiah ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami, yaitu Kak Salma. Waktu dan tempat kami persilakan. Abstrak. Generasi Strawberry menggambarkan generasi muda yang rapuh dan sulit menghadapi tekanan hidup. Muncul di negara Taiwan pada akhir tahun 1990-an, lalu menyebar ke berbagai negara termasuk negara kami yaitu negara Indonesia. Biasanya lahir di sekitar tahun 1980 sampai 2000. Generasi ini juga dibesarkan dengan teknologi yang tinggi, lalu gaya hidupnya yang bergantung pada teknologi serta menghindari situasi penekanan yang mempengaruhi produktivitas kerja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan juga survei untuk mengkaji dampak gaya hidup generasi Strawberry terhadap produktivitas kerja. Sampel penelitian terdiri dari 50 karyawan generasi Strawberry yang lahir di antara 1990 hingga tahun 2000, dengan kuesioner tentang demografi, gaya hidup, dan produktivitas kerja. Hasil penelitian kami menunjukkan penurunan produktivitas kerja yang diakibatkan oleh kerapuhan emosional, ketergantungan media sosial, dan ekspektasi yang tinggi terhadap lingkungan kerja, namun juga menunjukkan potensi kreativitas dan adaptabilitas. Organisasi perlu memahami karakteristik yang unik ini, yaitu generasi Strawberry, lalu menyesuaikan strategi manajemen untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Penelitian ini kami harapkan akan memberikan wawasan yang cukup bagi perusahaan dalam pengelolaan dan memotivasi generasi Strawberry agar dapat mencapai kinerja secara optimal. Selanjutnya, bagian pendahuluan akan dibacakan oleh Kak Diana. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Salma pada bagian abstrak, generasi Strawberry menggambarkan di mana generasi muda yang mudah rapuh, tidak tahan dengan tekanan hidup, dan mirip dengan buah stroberi. Seperti yang kita tahu bahwa buah stroberi ini mudah untuk busuk, dan ketika diberi tekanan, dia akan sangat mudah untuk melunak. Istilah ini muncul pada tahun 90-an dan menyebar sampai ke berbagai negara termasuk dengan negara Indonesia itu sendiri. Mereka tumbuh di era digital dan ketergantungan pada teknologi dan keinginan untuk hidup nyaman, serta penolakan terhadap situasi menekan dan menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak terhadap produktivitas kerja. Ketergantungan yang tinggi dengan teknologi dapat menurunkan keterampilan sosial dan emosionalnya. Sementara keinginan untuk hidup nyaman mengurangi ketahanan terhadap tantangan di tempat kerja. Inilah mengapa kelompok kami memilih topik tersebut agar setiap orang atau mungkin beberapa orang yang membaca dan mengetahui mengenai topik kami bisa mendapatkan wawasan lebih lanjut. Untuk selanjutnya, oke, generasi ini juga dikenal sebagai generasi yang kreatif, inovatif, dan adaptif dengan teknologi baru. Kita bisa lihat bahwa anak-anak dengan generasi Strawberry mereka sangat-sangat mahir dalam menggunakan sosial media ataupun juga dapat menggunakan berbagai teknologi yang telah dikenalkan kepada mereka. Mereka dapat menunjukkan potensi yang positif dan kemudian juga mereka pun juga memiliki lingkungan yang dinamis. Namun kita perlu memahami bahwa faktor-faktor yang seperti tingkat stres, motivasi, dan kepuasan kerja dapat mempengaruhi produktivitas mereka. Strategi manajemen yang efektif harus mempertimbangkan kebutuhan psikologis mereka untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Interaksi sosial dan hubungan antar pribadi juga penting menentukan produktivitas. Generasi ini menganggap dan menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan kerja yang kuat. Tetapi dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk kolaboratif efektif. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dampak gaya hidup generasi Strawberry terhadap produktivitas kerja dengan mengkaji beberapa faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi kinerja mereka, serta menemukan strategi untuk mengoptimalkan potensi produktivitas mereka di tempat kerja. Oke, metode penelitian akan dijelaskan oleh Kakak Julian dan juga Kakak Indah. Oke, terima kasih Kak Diana atas waktunya. Untuk metode penelitian yang kelompok kami lakukan ialah
menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei yang memiliki tujuan untuk mengukur dan menganalisis dampak gaya hidup generasi stroberi terhadap produktivitas kerja dari perspektif psikologis dan sosial. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang termasuk dalam kategori generasi stroberi, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1990 hingga 2000. Sampel penelitian ini diambil menggunakan teknik purposive sampling, yaitu di mana 50 responden dipilih berdasarkan kriteria usia, tempat kerja, dan status pekerjaan mereka. Dalam metode penelitian ini, kami membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian A itu adalah demografi, untuk usia, jenis kelamin, pendidikan, serta jabatan dari sampel penelitian kami. Kemudian bagian B-nya adalah gaya hidup dari setiap orang yang kami survei ini, yaitu meliputi aspek keseimbangan kerja hidup, work-life balance, penggunaan teknologi, kebiasaan konsumsi, dan aktivitas sosial. Dan untuk yang bagian terakhir ialah bagian C, di mana kami menggunakan referensi produktivitas kerja mereka meliputi aspek kinerja, kehadiran, motivasi, dan kepuasan kerja. Data yang dikumpulkan ini yaitu menggunakan wawancara secara offline kepada responden yang telah terpilih oleh kami, dan pengumpulan data ini berlangsung selama 1 bulan, di mana responden diberikan waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner yang telah kami berikan. Untuk hasil penelitian dan pembahasan dari kelompok kami akan disampaikan oleh Kak Anggi. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih Kak Julian. Untuk hasil penelitian dan pembahasan akan saya lanjutkan. Hasil penelitian dan pembahasan, penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan survei, di mana tujuannya untuk mengukur, menganalisis dampak dari gaya hidup generasi stroberi terhadap produktivitas kerja dan perspektif psikologi dan sosial. Dari data penelitian kami menganalisis bahwa ada beberapa penyebab di mana mengapa muncul fenomena generasi stroberi ini di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah self-diagnosis yang terlalu dini tanpa melibatkan pihak yang ahli. Di mana saat ini peran sosial media yang sangat mudah untuk dijangkau mempengaruhi informasi-informasi yang kita dapatkan. Dan juga anak muda saat ini merasakan banyak keluhan sekali dikarenakan ke overthinkingan mereka yang rasakan, dan juga seringkali karena sebab dari overthinking itu kita menggali informasi dari internet secara cepat tanpa adanya pendampingan dari pihak ahli. Yang kedua ini, cara orang tua mendidik terkait kondisi keluarga di mana anak dibesarkan dalam situasi yang sejahtera, yang lebih sejahtera dibandingkan generasi sebelumnya. Saat ini gaya parenting yang sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, yang seringkali memanjakan anak-anak, membuat karakter anak-anak terbentuk menjadi mudah kecewa, mudah tersinggung saat menghadapi realitas yang keras di luar rumah. Yang ketiga itu narasi-narasi yang dibangun oleh orang tua dan kurang berpengetahuan. Contohnya saat ini, generasi-generasi saat ini, di mana orang tua lebih memahami bahwa anak mereka sedang merasakan mood yang cepat berubah, atau kita sering sebut dia moody, dan di mana label itu membuat karakter anak-anak ini terbentuk dengan mood-mood yang berubah, dan juga mengklaim anak-anak tersebut bahwa hal ini adalah hal yang wajar. Yang keempat, banyak generasi masa kini yang mudah lari dari kesulitan. Generasi masa kini cenderung lebih mudah lari dari kesulitan daripada menghadapinya. Seringkali merasa tidak mampu mengelola tantangan yang terjadi di lingkungannya, sehingga membawa hal ini ke media sosial, menunjukkan bahwa kekurangan kemampuan mereka untuk melewati hambatan atau rintangan di dalam kehidupan. Untuk selanjutnya boleh dibantu oleh Kak Diana. Oke, terima kasih Kak Indah. Solusi fenomena generasi strawberry menurut Profesor Renat Kasali. Yang pertama adalah peningkatan literasi.
Anak muda perlu terus memperbarui literasi mereka dengan memvalidasi kebenaran informasi seperti membaca buku yang relevan. Kedua, hati-hati dalam self-diagnosis. Hindari melakukan self-diagnosis tanpa validasi. Hadapi situasi dengan ketabahan. Waspada terhadap pengaruh sosial media yang dapat memperburuk keadaan dengan informasi yang dilebih-lebihkan. Yang ketiga adalah peran orang tua, di mana orang tua harus mendidik anak agar menjadi generasi yang lebih baik, tidak terlalu memanjakan, memberikan konsekuensi atas kesalahan, dan mengajarkan eksplorasi serta pemahaman yang mendalam bukan sekedar pengetahuan teoritis, di mana peran orang tua berkaitan dengan pola asuh kepada anak-anaknya. Dan yang keempat adalah peran pendidik. Pendidik harus menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, karena keberhasilan hidup tidak hanya bergantung pada nilai akademis, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Kemudian hasil penelitian dan analisis generasi strawberry akan kami sampaikan bersama-sama. Mungkin kita bergantian dengan anggota tim dari kami. Yang saya akan sampaikan yang pertama adalah demografi responden. Kita akan sampaikan dari penelitian kami, di mana usia mayoritasnya di antara usia 25-30 tahun, seimbang dengan dominasi perempuan 52%, dan sebagian besar berpendidikan sarjana 70%, dan jabatan bervariasi dari staf junior hingga manajer menengah. Untuk selanjutnya, boleh Baik, dibantu saya oleh... lanjutkan. Oke, terima kasih. Gaya hidup dan dari sisi gaya hidup dan penggunaan teknologi, 80% responden bergantung pada teknologi untuk keseimbangan work-life balance. Penggunaan teknologi dianggap meningkatkan efisiensi kerja, namun 65% mengakui adanya gangguan yang juga menurunkan fokus. Dari segi aktivitas sosial, 70% lebih sering beraktivitas secara sosial secara online, dan 30%-nya lebih memilih untuk beraktivitas secara langsung. Baik, dapat dilanjutkan. Ya, dari pengaruh gaya hidup terhadap produktivitas, responden yang menjaga keseimbangan work-life balance memiliki kinerja yang cenderung lebih tinggi sebesar 75%, juga kehadiran kerja yang lebih baik dengan gaya hidup yang sehat saat ini. Motivasi dan kepuasan kerja juga cenderung lebih tinggi, di mana yang responden aktif secara sosial sebesar 80%. Boleh dilanjutkan untuk selanjutnya? Baik, terima kasih Kak Agatha. Izinkan saya untuk melanjutkan. Dari kelompok kami, rekomendasi untuk perusahaan ialah sebagai berikut. Yang pertama, mendukung keseimbangan kerja hidup atau work-life balance dan mengelola penggunaan teknologi dengan baik. Yang kedua adalah program kesehatan mental dan pelatihan manajemen waktu yang bisa disediakan oleh perusahaan bagi setiap karyawannya. Dan yang ketiga dan terakhir, yaitu mendorong keterlibatan dalam aktivitas sosial yang bersifat konstruktif, sehingga bisa membina mental dan semangat dari masing-masing karyawan dari perusahaan tersebut. Silakan untuk dilanjutkan. Baik, untuk kesimpulan dari artikel ilmiah yang telah kami analisis, yaitu generasi stroberi ini sering dikaitkan dengan kerapuhan emosionalnya dan kesulitan menghadapi tekanan. Hal ini disebabkan oleh perlindungan berlebihan dari orang tua dan juga kurangnya pengalaman menghadapi kesulitan. Mereka ini lebih memiliki kebutuhan kuat akan pengakuan dan juga apresiasi seperti pujian, serta dipengaruhi oleh media sosial yang bisa menjadi gangguan di tempat kerja. Generasi stroberi ini lebih produktif dalam lingkungan kerja yang kolaboratif dan mendukung inklusivitas serta diversitas. Untuk memaksimalkan produktivitas mereka, maka organisasi atau perusahaan perlu memahami karakteristik unik generasi stroberi ini, juga menyesuaikan strategi manajemen secara maksimal terhadap mereka, menciptakan lingkungan kerja yang suportif atau mendukung kebutuhan psikologis dan juga sosial. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, mohon dimaafkan. Terima kasih.